Salam kejujuran. Hari ini 2 Oktober 2025, Jombang cerah ceria. Semoga di seluruh Indonesia juga demikian, aman damai. Kali ini belanja kita habis jalan, sekalian belanja. Belanja secukupnya. Ini ada kemangi Rp1.000, telur seperempat 7.000, tapi kalau setengah kilo 13.500. Ini 3.500. Ini 500. Micin dan ini 13. Jadi totalnya tadi itu belanja 12.000. Ini berapa ya? 7, 8, 11 setengah, 12 ke 13.000. Nah, ini ada apa namanya, cabai kecil Rp1.000 segini. Nah, Rp1.000 secukupnya. Udah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 24 cabai kecil Rp1.000. Jadi ngambilnya diginikan aja. Masuk sini aja, nggak usah pakai resep. Dan ini di toko bahan bangunan. Ini namanya oksasir, pembersih lantai, untuk bersih lantai kamar mandi. Nah, hari ini mari kita berbincang-bincang tentang kejujuran. Bahwa kejujuran itu nilai yang universal, bisa diterima di mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Bagaimana cara menumbuhkan kejujuran? Dengan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah atau dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Sekecil apapun. Belanja pagi ini seperti ini dipertanggungjawabkan. Bagaimana kita bisa berbelanja hari ini? Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, bukan sesuatu yang kebetulan. Kebetulan pagi saya belanja, jadi sekalian jalan pagi, karena tempatnya bisa dicapai dengan jalan kaki. Bukan seperti itu. Ketika kita mau keluar, berencana mau keluar dan berbelanja, itu sudah menjadi kehendak Allah sejak kita di dalam kandungan, dan baru pada saat kita mau merencanakan bahwa kita akan jalan dan berbelanja, itu sudah ada di dalam ketetapannya, tetapi baru terjadi pada saat kita mengucapkannya. Begitu kita selesai, oh iya ya, ternyata ketetapan saya hari ini adalah berbelanja. Allah sudah menentukan, sudah membuat
ketetapannya, dan terjadilah saya jalan kaki sambil berbelanja, kemudian melanjutkan perjalanan sampai akhirnya kembali ke rumah. Berarti takdir saya, ketetapan saya hari ini 2 Oktober 2025 saya berbelanja. Mulai tadi jamnya saya tidak melihat jam, sampai hari ini, saat ini berakhir, dan saya videokan, saya rekam menjadi satu kenang-kenangan yang suatu saat bisa dilihat oleh, kalau saya umur panjang bisa saya lihat lagi, mungkin oleh anak-anak cucu berikutnya, selama rekamannya masih ada di media sosial. Selama masih ada, pasti bisa dibuka kembali, dilihat kembali. Oh, ini ya dulu tahun sekian mau membuat konten berbelanja sambil jalan, kemudian hasil belanjaannya dikontenkan sambil ngomong-ngomong, bercerita-cerita. Jadi seperti itu, tidak ada yang kebetulan, ada kausalitas. Karena saya mau jalan sekalian berbelanja. Seperti itu terus, tidak sesuatu. Karena apa? Saya butuh telur, saya butuh cabai, saya butuh, maka hal tersebut, kebutuhan itu membuat saya untuk berbelanja keluar sambil jalan. Berbagai macam efek samping yang didapatkan, dapat udara segar di luar pagi-pagi, ketemu banyak orang, melihat banyak lalu lintas, kemudian kaki merasa lebih kuat, bisa memunculkan semangat dan berkeringat. Karena apa? Karena kita jalan, bergerak, ada sinar matahari juga, sehingga menimbulkan pembakaran di dalam tubuh, darah menjadi lancar. Jadi banyak efek sampingnya yang kita tidak menyadari hal itu sebelumnya, tetapi kita melaksanakan ketetapan yang menurut kita hanya berbelanja dan jalan. Jadi banyak yang bisa dibaca dari peristiwa satu kejadian atau satu ketetapan yang dibuat Allah untuk kita. Kita, saya, manusia hanya melaksanakan. Apa syaratnya? Hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, membuat kita tunduk dan patuh kepadanya, sehingga kita menjadi hamba yang berserah diri hanya kepada Allah. Disuruh apapun, diperlakukan seperti apapun kejadian-kejadian yang kita hadapi, yang akan terjadi dan yang sudah terjadi, kita terima sepenuhnya sebagai hamba yang nurut dan patuh kepada Allah. Sesuatu itu ada kausalitasnya, ada penyebabnya. Contoh lagi, misalnya pencuri tingkat tinggi, orang menyebutnya korupsi lah. Kenapa dia melakukan korupsi? Kan berbagai macam peristiwa yang membuat dia melakukan korupsi. Bisa saja karena kebutuhan keluarga yang sangat tinggi, penghasilan tidak mencukupi. Bisa saja karena punya hutang. Bisa saja karena hal-hal lain yang kita tidak tahu. Tetapi dengan melakukan korupsi, dia bisa membayar hutang, bisa membuat keluarganya menjadi senang, bisa dirinya pun ikut bisa menikmati hasil korupsinya. Sementara orang lain tidak tahu bahwa dia itu melakukan tindakan pencurian. Berbagai macam penyebab bisa saja terjadi, bisa karena kebutuhan, bisa karena kondisi darurat. Darurat memang tidak ada satu-satunya cara, hanyalah mencuri, satu-satunya cara hanyalah korupsi.
itu bisa saja. Terkadang bisa juga dia melakukan itu karena kepingin menumpuk, tidak ada rasa puas, tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dia terima, dengan apa yang sudah dia miliki. Tidak pernah merasa puas. Jadi berbagai macam penyebab orang melakukan tindakan pencurian. Bisa karena darurat, tidak bisa makan, atau karena hal lain. Karena punya hutang yang besar, dia korupsi. Karena punya tanggung jawab hal lain yang harus dia pertanggungjawabkan dengan jumlah ekonomi nominal yang sangat besar. Tidak ada cara lain, dia korupsi. Itu bisa saja terjadi. Atau sekedar ingin menumpuk harta karena tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Jadi tidak ujuk-ujuk dia korupsi, tidak ujuk-ujuk dia mencuri. Ada kausalitas. Kalau dia menyadari itu sepenuhnya, sekecil apapun walaupun dia mencuri, kesadaran itulah yang lebih penting. Sekecil apapun dia korupsi, dia menyadari bahwa itu kehendak Allah. Ya Allah, Engkau yang menjadikan aku, Engkau yang menciptakan aku untuk menjadi seorang koruptor. Itu kesadaran. Setelah kesadaran itu muncul, dia berhenti menjadi pencuri, dia berhenti mencari koruptor, menjadi koruptor. Itu kesadaran. Berlanjut menjadi pencuri atau berlanjut menjadi koruptor, itu adalah kesadaran. Disadari, berlanjut atau berhenti, atau tobat istilah orang sekarang, tobat ataupun tidak tobat, kedua-duanya adalah kehendak Allah. Itu salah satu gambaran, contoh, semoga bisa dipahami bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, baik positif maupun negatif. Menurut kita itu positif. Tapi bagi Allah bukan positif dan negatif. Dia maha berkehendak atas segala sesuatu. Apapun itu, sekecil apapun itu adalah kehendak Allah. Jadi kita tumbuhkan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kehendak Allah, dan kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan, dan Allah akan memberi kita balasan yang setimpal. Perbuatan kebenaran dan kebaikan mendapatkan surga, dan perbuatan ketidakbenaran dan ketidakbaikan mendapatkan neraka. Semua dimulai dari kejujuran untuk mencapai tingkat penyembahan atau berserah diri secara total hanya kepada Allah. Salam kejujuran.